Keberanian adalah kunci sukses. Renungan diinspirasi dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 14-16, dilanjutkan bab 5, ayat 7-9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang pasti punya keinginan untuk menghampiri tahta kasih karunia, tapi tidak semua orang berani melakukannya. Hal yang membuat tidak berani mendekatkan diri kepada Allah biasanya karena merasa diri tidak pantas dan keraguan apakah setelah kita datang Tuhan benar-benar akan menolong. Pada Desember 2019, saya memutuskan mendirikan perusahaan baru. Hanya 3 bulan sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Andai saat itu saya tahu akan ada bencana yang sangat memilukan hati dan mengacaukan seluruh sendi kehidupan, tentu saya tidak akan membuka usaha yang baru. Tahun 2021, usaha saya benar-benar jatuh dan rugi banyak. Saya tidak dapat membebani orang lain untuk menolong, karena semua orang juga dalam keadaan yang sangat sulit. Saya juga tidak mungkin mundur. Sudah terlanjur melakukan seluruh persiapannya. The show must go on. Saya hanya bisa datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Setiap selesai berdoa, saya merasa mendapatkan kelegaan dan energi yang baru. Perasaan khawatir dan lelah terasa hilang. Saya ingat firman Tuhan mengatakan, orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh iman, membawa kesusahannya, Tuhan pasti akan campur tangan dan akan menuntun. Janji Tuhan itulah yang menjadi pegangan saya. Kini di tahun kedua, puji Tuhan, perusahaan saya mulai berjalan dengan baik. Dia seolah membalikkan keadaan sulit, berubah menjadi anugerah. Akhirnya saya paham rencana Tuhan. Kunci sukses adalah keberanian untuk terus mendekat dan bergantung pada Tuhan, dan terus berjuang sekuatnya. Semakin tidak berani menghampiri tahta kasih karunia, maka semakin jauh anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan. Oleh karena itu, di hari Jumat Agung ini, mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan datang kepada salib Tuhan Yesus. Kematian Yesus di salib untuk memberikan akses bagi kita umat-Nya agar dapat menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian.
berani untuk memperbaharui komitmen kepada nilai-nilai kerajaan Allah, berani mengembangkan kehidupan batin bersama Yesus, tinggal dalam firman-Nya, dan membangun kehidupan doa sebagai percakapan dua arah. Dengan demikian, kematiannya di atas kayu salib tidak sia-sia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, hamba-Mu datang untuk mengucapkan syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan, agar saya selalu setia kepadamu. Dan terima kasih buat tuntunan-Mu dalam segala situasi apapun di hidup ini. Engkau telah menolong saya dan menjadikan indah pada waktunya. Amin.